singkat berikut ini. Sudah punya pengalaman belajar atau mengajar, tapi belum memiliki gelar sarjana resmi. Pengalaman sudah panjang, Videonya nggak namun kelihatan. waktu terbatas dan kuliah sering jadi kendala. Melalui sistem online, kuliah kini bisa diikuti dari mana saja dengan lebih fleksibel. Program ini bekerja sama dengan berbagai sekolah tinggi resmi dan berizin. Mahasantri tetap dapat kuliah meski sedang mondok atau aktif mengajar. Sistem perkuliahan dirancang full online, fleksibel, dan mudah Konten diikuti, videonya nggak terlihat. dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 tahun. Tersedia program S1 Tarbiyah, Syariah, dan dakwah yang terstruktur. Tidak hanya gelar sarjana, tersedia pula sertifikat pendukung kompetensi. Daftar sekarang bersama Ayla, solusi kuliah Islami yang fleksibel dan terpercaya. Baru, Fix Extra Strong, ekstra hangatnya, redakan batuk dan pilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan wal akhwat fiddin, teman-teman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf sebelumnya suaranya jelas ya. Tadi ada yang bilang mungkin kurang jelas. Nanti kalau ada kendala sambil disampaikan saja. Baik teman-teman, sebagaimana diinformasikan bahwa ini adalah kegiatan sosialisasi dan tanya jawab terkait dengan kuliah S1 Ayla. Mohon maaf, suaranya bisa kedengaran? Tadi bilang ada yang bilang. Kedengaran, Ustaz. Kedengaran, Ustaz. Oh ya, baik. Nah, maaf kalau putus ya. Mungkin kalau yang nggak kedengaran, karena sebagian mendengar mungkin di kendalanya di sana ya. Nah, baik teman-teman, kami sengaja memang selalu di dalam kegiatan-kegiatan penerimaan mahasiswa baru selalu mengadakan Zoom dan sosialisasi semacam ini. Ya. Itu admin mungkin bisa tolong dijawab ya di kolom chat yang nggak kedengaran itu, mungkin di uh, perangkatnya di sana tolong di chat di komen, karena saya ngomong begini dia tidak tahu, disangkanya kita yang tidak jelas. Baik, nah ini sekali lagi sengaja kita melaksanakan sosialisasi semacam ini supaya jelas ya, teman-teman juga ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin ada yang belum jelas, ada yang bingung, nanti silahkan ditanyakan. Kenapa? Karena kita memang ya basisnya adalah saling percaya, basisnya ini adalah amanah ya, sehingga kalau saling percaya dan informasi jelas, bahwa itu menjadi mudah untuk proses
selanjutnya. Dan sengaja memang untuk sosialisasi itu saya yang kemudian langsung menjelaskan supaya apa? Supaya tuntas dan teman-teman kemudian bisa memahaminya dengan baik. Nah, izin saya screen dulu. Ini terlihat slide-nya? Terlihat, tapi kecil ini, belum maximize. Harusnya maksimal. Sebentar, saya coba. Maaf, Zoom itu memang kadang-kadang ada kendala seperti ini. Baik, sebentar. Ini kelihatan Pak Kumar? Ya, ini besar sudah. Baik, ya. Nah, ini sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ya di tahun 2026-2027. Pertama saya ingin mungkin bagi sebagian yang belum kenal, nama saya itu Agus Salam, itu nama lengkapnya. Nama aslinya Agus Salam, cuma biasa juga lebih dikenal dengan nama panggilan Aslam. Jadi kalau teman-teman ya biasa nanti mungkin di dalam perkuliahan ada menyebut Ustadz Aslam, ya itu adalah nama saya ya, supaya tidak bingung karena dulu ada yang menganggap Agus Salam dan Aslam itu orang yang berbeda ya, jadi itu nama saya. Saya tidak dipanggil Agus karena di Aila ini saja sudah ada 3 Agus nanti ya, di staf kami ada 2 Agus lagi, jadi kalau saya dipanggil Agus lagi itu menambah populasi Agus di Indonesia. Ya, jadi saya biasanya dipanggil Aslam atau dikenal oleh teman-teman Ustadz Aslam. Saya domisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, kita punya pondok di sini, alhamdulillah. Ya, Pondok Pesantren Bina Dakwah namanya. Kemudian saya juga diamanahi sebagai ketua yayasan Pusdai Kaltim, Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur. Nah, khusus untuk studi Islam yang berbasis online atau berbasis digital, kita khususkan lembaganya namanya Aslam Islamic Learning Academy atau yang disingkat dengan AILA. Jadi AILA itu adalah singkatan dari Aslam Islamic Learning Academy. Baik, ya. Kita lanjut saja. Nah, mungkin sedikit perkenalan dulu apa sih AILA atau kuliah AILA itu. Nah, kuliah AILA adalah program perkuliahan Islam berbasis online yang diselenggarakan oleh Aslam Islamic Learning Academy, sebuah lembaga pendidikan Islam yang menghadirkan pembelajaran yang ilmiah, fleksibel, dan terjangkau. Kuliah AILA dirancang khusus untuk para profesional, asatidz, guru, dai, dan siapa saja yang ingin memperdalam ilmu keislaman secara sistematis tanpa terkendala waktu dan tempat. Nah, teman-teman, bahwa kita mengetahui saat ini dunia digital, ya dunia online itu tidak bisa dihindarkan lagi. Bahkan memang menjadi salah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk mengambil manfaat, termasuk diantaranya menambah ilmu dan meningkatkan kapasitas pendidikan kita. Nah, kami ya, selain tadi yang saya sudah sebutkan bahwa ada kegiatan-kegiatan dakwah dan pendidikan yang berbasis offline, nah kami juga khusus untuk membuka online-nya. Nah, online ini kami kelola secara profesional melalui sebuah lembaga supaya nanti manajemennya lebih tertata sehingga tidak tercampur dengan yang offline. Jadi AILA ini kita khususkan untuk yang online. Baik. Nah, ini mungkin brosur yang beredar itu ya. Nah, ini penerimaan mahasiswa baru kuliah di Irsad Islamiyah. Ini program di Irsad Ula S1.
Ini yang akan banyak kita bahas nanti. Ya, kita bagi 3 jurusan. Setiap jurusan itu ada program studinya, tarbiyah, ya, manajemen pendidikan Islam nanti akan kita jelaskan. Nah, ini yang D2. D2 ini setara D2, dia kalau yang ini non formal saja, tidak ada gelar sarjananya, tapi mungkin tidak kita jelaskan secara khusus pada kesempatan malam ini. Nah, baik. Nah, tadi sebagaimana kita singgung bahwa program kuliah AILA ini ada 3. Yang pertama pada jenjang D1 Iqtidiyah yaitu D2. Yang kemudian yang kedua adalah D1 Ula S1. Sedangkan yang ketiga adalah D1 Saniyah S2. Nanti S2 itu akan kita rilis di pertengahan bulan. Insya Allah ya, info lengkapnya. Masuk biaya dan lain sebagainya. Ini ya kantor khusus AILA di Samarinda ya, ini yang kasus kantor khusus untuk yang berbasis online-nya. Kalau yang offline tadi di pondok dan lain sebagainya dia berbeda tempat. Nah, teman-teman yang di Samarinda mungkin kalau ingin berkunjung itu boleh ya di Jalan Jakarta Lawabakung. Nah, kemudian tadi program D1 Iqtidiyah itu D2 ya. Nah, ini mungkin sekilas saja saya sebutkan bahwa program D1 Iqtidiyah adalah jenjang persiapan awal dalam sistem kuliah AILA yang dirancang untuk membekali peserta dengan fondasi dasar keilmuan Islam secara bertahap dan sistematis. Program ini sangat cocok bagi pemula yang ingin memulai perjalanan ilmiahnya, termasuk yang belum pernah mengenyam pendidikan tinggi Islam secara formal. Ini khusus materi-materinya adalah materi keislaman saja. Ini ya tadi levelnya D2 atau kalau yang sudah di kajian Islam sudah paham program IDAT itu persiapan. Ini bukan sarjana, ya nanti tidak mendapatkan gelar sarjana. Nah, jadi nanti ada 2, ada yang Iqdadul Ilmi, kelas dasar-dasar ilmu Islam. Tahun ini kita juga insya Allah membuka Iqdadul Quran atau Iqdad Qurani yang lebih tepat sebenarnya. Nah, kelas ilmu Al-Quran dasar. Tapi sekali lagi kita fokusnya malam ini bicara tentang studi S1-nya. Nah, ini yang akan kita bahas, program D1 Ula atau jenjang S1. Ya, D1 Ula ini adalah istilah dari kami sebagai ciri khas dari pendidikan AILA. Jadi AILA itu memang punya ciri pendidikan khusus, yakni D1 Islamiyah atau studi Islam yang nanti terintegrasi dengan kurikulum perguruan tinggi Islam. Jadi nanti menariknya itu di AILA ini teman-teman, selain nanti dikenalkan dengan ilmu-ilmu yang berbasis kitab, ya, nah, juga kemudian nanti dikenalkan dengan ilmu pendidikan kalau dia mengambil jurusan pendidikan, dengan ilmu syariah dan hukum Islam kalau dia ngambil syariah, dan ilmu dakwah, terutama ilmu komunikasi kalau dia mengambil jurusan dakwah. Nah, ini yang S1 ya, teman-teman yang sebagian sudah bergabung bahkan sudah ada yang mendaftar. Itu di S1 ini ya, program perkuliahan di S1 Ula merupakan perkuliahan pada jenjang strata 1 atau sarjana. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah terdaftar di Pededikti dan terakreditasi oleh Ban PT. Nah, selain mendapatkan materi kuliah di D1 Islamiyah atau studi Islam, mahasiswa juga akan mendapatkan mata kuliah sesuai dengan program studi yang dipilih. Pada program ini, mahasiswa selain mendapatkan sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik, mereka juga akan mendapatkan ijazah formal S1 dan gelar akademik atau gelar sarjana sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, perlu dipahami oleh teman-teman bahwa AILA ini sebagai lembaga penyelenggara ya kuliah di D1 Islamiyah. Nah, di dalam perjalanannya kita bekerja sama dengan kampus tempat kita menginduk ya. Nah, jadi di tempat kita menginduk itu kampus yang tentu saja yang kita pilih adalah yang sudah terakreditasi. Nah, tadi sebagaimana saya singgung bahwa kita akan mendapatkan mata kuliah di D1 Islamiyah. Nanti kita akan sebutkan ada 8 mata kuliah intinya, mulai akidah,
fikih, adab, tajwid, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi mahasiswa juga akan mendapatkan mata kuliah sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, kalau dia jurusan tarbiyah, ya baik itu pendidikan agama Islam, pendidikan manajemen pendidikan Islam, pendidikan Islam anak usia dini, ya, maka dia akan mendapatkan mata kuliah seputar ilmu pendidikan. Kalau dia mengambil ilmu syariah, maka syariah dan hukum, termasuk juga ada muamalahnya di situ. Kalau ilmu dakwah, berarti dia mendapatkan, ya, selain ilmu dirasat Islamiyah tadi adalah komunikasinya, tentang public speaking, tentang jurnalistik, ya, dan yang sejenisnya. Nah, kemudian saat lulus, ya, saat lulus nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik. Juga akan mendapatkan ijazah formal S1 dan gelar akademik. Jadi teman-teman itu mendapatkan dua. Yang pertama ijazah formal. Ya, ijazah formal, ya. Kalau dia pendidikan, maka gelarnya adalah SPD. Kalau dia hukum keluarga Islam, maka dia gelarnya nanti SH. Kalau ekonomi syariah nanti SE. Kalau ilmu dakwah, komunikasi dan penyiaran Islam SOS. Ya, ijazahnya formal, ya, gelar sarjana. Tapi di AILA kita juga mendapatkan sertifikat kompetensi dan gelar non akademik. Kalau ini dikeluarkan AILA sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Jadi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan kita bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Apa fungsinya? Sertifikat kompetensi ini fungsinya adalah sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti serangkai pelatihan. Nah, nanti itu biasanya dibutuhkan. Entah kalau teman-teman mau mengikuti sesuatu di misalnya melamar pekerja itu diperkuat, selain gelar sarjananya diperkuat. Apakah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan? Nah, pelatihan-pelatihan itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi ini. Nah, ini tadi yang sebagaimana saya sebutkan, ya. Kita ada 8 program studi, manajemen pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, bimbingan konseling pendidikan Islam. Ini semua, ya, lingkup tarbiyah pendidikan Islam, gelarnya SPD. Nanti ekonomi syariah itu SE, hukum keluarga Islam itu SH, dan komunikasi penyiaran Islam itu SOS. Nah, perlu kami sampaikan di sini kepada teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa SPD bukan SPDI? Kenapa SH bukan SHI kayak zaman dulu? Nah, sejak tahun 2014 atau 2015, gelar akademik itu dia punya nomenklatur, punya aturan sendiri. Jadi semua bidang pendidikan gelarnya sama, SPD. Saat ini tidak ada lagi yang SPDI. SH juga begitu, tidak ada lagi yang SHI, mau hukum umum, mau hukum Islam, maka gelarnya adalah SH. Nah, ini tempat kita sebenarnya banyak, ya, kita beberapa alternatif, ya. Alhamdulillah kampus-kampus mau bekerja sama dengan AILA, dan ini akreditasinya. Dan alhamdulillah pendidikan agama Islam kemarin akreditasinya sudah naik menjadi baik sekali, minimal baik, ya. Nah, ini tadi kita akan mendapatkan gelar non akademik, Certified in Islamic Studies. Ya, jadi selain sarjana ini, teman-teman juga mendapatkan Certified in Islamic Studies. Itu gelar non akademiknya. Kemudian selanjutnya, ya. Nah, jalur perkuliahan nanti ada 2, ya. Reguler, ya, dan kemudian RPL, atau kalau di dalam brosur kita menyebut ini adalah apa namanya, dirasat kamilah, studi lengkap. Kenapa disebut studi lengkap? Reguler ini perkuliahannya dengan waktu normal, yakni 8 semester. Ya, 8 semester 4 tahun. Ada RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ya. Ini perkuliahan dengan sistem percepatan akselerasi bagi mahasiswa yang punya pengalaman kerja atau pengalaman kuliah sebelumnya. Masa studi 2 sampai 4 semester, artinya 1
sampai 2 tahun. Nah, bagaimana membedakannya ini? Kalau teman-teman di sini ada yang baru lulus, ya setahun atau tahun lalu, ya baru 2 tahun lulus, dan belum punya pengalaman kerja, maka yang bisa diambil adalah jalur reguler. Tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena nanti insya Allah lebih banyak nanti ilmu yang teman-teman dapat. Ya, karena baru lulus SMA tidak mungkin kita paksakan untuk percepatan. Tapi ada di antara teman-teman yang mungkin dia sudah lama lulus, bahkan sudah aktif mengajar di pondok atau bekerja, ya di bidangnya misalnya. Lulus SMA-nya sudah lama, bisa jadi 3 tahun yang lalu atau lebih. Semakin lama lulusnya semakin baik karena semakin banyak pengalamannya. Maka bisa mengambil dia khasah atau kelas khusus yang dipilih untuk. Nah, lalu ini sistem perkuliahan kita nanti. Teman-teman bisa lihat di sini, ini sebagaimana tadi kita katakan, jalur reguler itu masa studinya 4 tahun waktu normal. Ini S1 umumnya normal begini. Kemudian perkuliahan melalui jalur RPL, ini dengan masa studi 2 tahun. Untuk pilihan RPL 2 tahun, dan 1 tahun untuk RPL 1 tahun. Ya. Nah, sistem pembelajaran kita online, melalui live interaktif Zoom meeting. Dan semua materi tersedia rekamannya, nanti ada di dalam Google Classroom, sehingga mahasiswa yang berhalangan hadir tetap bisa menyimak rekaman dan tidak ketinggalan materi. Jadi pada prinsipnya itu begini, bahwa diusahakan kalau jadwalnya kelas, nanti kita ada jadwal, ya. Di sini disebutkan jadwal pembelajaran 4 kali pertemuan dalam sepekan, ya, antara Senin dan Jumat, ya. Tapi umumnya Senin sampai Kamis. Tapi bisa saja mundur Jumat kalau kemudian ada halangan. Dilaksanakan malam hari ba'da Isya. Nah, jamnya kita ambil agak malam, karena kalau ba'da maghrib teman-teman ada yang menerima setoran hafalan dan lain sebagainya. Jadi kita ambil 19.45 kalau dia waktu Indonesia Barat. 20.45 kalau dia waktu Indonesia Tengah. Ya, sebagian Kalimantan itu Indonesia Tengah, Sulawesi, ya, ada juga nanti waktu Indonesia Timur. Maluku dan Papua itu 21.45, agak malam dia. Ya, ini kita lakukan ya karena supaya semua bisa, ya. Semua bisa melakukan. Nah, diusahakan saat Zoom ini teman-teman semua ikut. Kalau tidak ada halangan. Tapi kalau seandainya ada halangan, ada udzur, dia boleh izin. Nah, nanti dia bisa menyimak melalui rekaman. Ya, sehingga diharapkan dengan ada rekaman ini, ya, tidak ketinggalan materi teman-teman. Itu yang dimaksud dengan fleksibel itu, ya. Waktunya fleksibel itu maksudnya kalau berhalangan kita bisa menyimak. Atau tidak berhalangan, tapi mungkin kita semalam tidak fokus. Ya, sinyal kita gangguan, putus nyambung. Nah, bisa kita simak ulang. Itulah salah satu kemudahan kuliah dengan sistem online ini. Kemudian selanjutnya, nah ini biaya. Perlu saya jelaskan. Ini ada sedikit perubahan biaya dengan tahun lalu, tapi tidak signifikan. Ya, kita menyesuaikan biaya ini dengan kebijakan kampus. Ya, ada yang turun, ada yang naik. Karena apa? Tergantung kampus yang menentukan. Bisa jadi karena tahun kemarin banyak. Nah, yang RPL 1 tahunnya bisa ada penyesuaian. Nah, ini mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Yang bagian pertama ini biaya pendaftaran. Ya, 500.000 sama semua. Prakuliah atau uang pangkal. Ya, uang pangkal ini uang yang kita bayarkan ketika masuk kuliah atau biaya masuk. Itu 1 juta kalau kelas reguler. Nah, kelas RPL 2 tahun itu 1.500.000. Nah, kemudian RPL 1 tahun itu 2.500.000. Ya, nah. Kemudian SPP per bulannya 300.000 kalau dia kelas reguler. Kalau yang 2 tahun itu 450.000. Kemudian yang 1 tahun itu 800.000 per bulan. Nanti ada bimbingan tugas akhir, ya. Nah, bimbingan tugas akhir itu 1 juta, 1.500.000, 2 juta. Kemudian ijazah dan sertifikat kompetensi 1 juta dan 1.500.000 dan 2 juta bisa dilihat. Nah, ini totalnya.
totalnya kalau reguler itu 17.900. Kalau FPL 2 tahun itu 15.800. Kalau FPL 1 tahun 16.600. Nah, teman-teman jangan perhatikan bahwa oh ini lebih murah yang reguler, enggak, ya. Kenapa? Lihat nanti ini kan masa studinya hanya 2 tahun. Ini teman-teman boleh bandingkan kalau kita kuliah offline saja, ya. Apalagi kalau menghabiskan waktu 4 tahun itu sangat mahal di sana. Nah, kalau ini kita berikan kemudian dengan terjangkau. Memang yang 1 tahun terasa lebih berat. Kenapa? Karena dia diselesaikan dalam 1 tahun. Ibarat kalau kita nyicil sepeda motor itu, ya, itu diselesaikan dalam angsuran 1 tahun kan tentu angsurannya jadi gede. Nah, ini yang berbeda dengan tahun lalu. Ini uang apa namanya uang prakuliahnya untuk FPL 1 tahun memang lebih besar, tapi di akhirnya dia lebih ringan, ya. Itu saja bedanya, tapi totalnya itu kemudian menjadi kurang lebih saja, bahkan lebih murah dari tahun lalu yang FPL 1 tahun ini. Nah, yang menariknya teman-teman, kita ini kan bagi 3 gelombang. Gelombang 1 untuk pendaftaran itu di bulan Mei ini. Gelombang 2 nanti di bulan Juni. Di gelombang 3 itu di bulan Juli. Insya Allah di bulan, ya, Agustus, di bulan Agustus kita akan mulai, ya, mulai dari pembekalan, kuliah matrikulasi dan lain sebagainya. Nah, yang menariknya adalah untuk pendaftaran di gelombang 1 mendapatkan potongan biaya pendaftaran dan uang prakuliah sebesar 50%. Jadi kalau teman-teman mendaftar masih di bulan Mei, ini uang, ya, pendaftaran yang tadinya 500.000 ini hanya menjadi 250.000 saja, ya. Nah, yang uang prakuliah di sini ada 1 juta, 1.500.000, ada 2.500.000. Berarti yang 1 juta menjadi 500.000, yang 1.500.000 menjadi 750.000, dan yang 2.500.000 menjadi 1.250.000. Nah, ini manfaatkan. Itu saja yang awal teman-teman perlu bayar. Adapun SPP dan yang lainnya itu di bagian akhir, nanti SPP mulai Agustus, baru kemudian dibayarkan. Nah, di sini yang dibayarkan per bulan itu hanya SPP saja. Uang pangkalnya hanya sekali, yang lain hanya sekali. Yang tiap bulan itu SPP saja, ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa sebenarnya jangan dipatok begini, kok ada uang prakuliah, ada bimbingan tugas saya, ada ijazah, ini untuk apa? Sebenarnya biaya yang kita berlakukan itu biaya total. Cuman supaya teman-teman mudah tidak sekaligus, ya, itu kita pecah-pecah semacam ini supaya angsurannya menjadi mudah, ya. Kalau dijadikan 17.900 ini langsung dibagi, ya, atau yang 15.800 ini langsung dibagi 2 tahun misalnya, atau ini dibagi 1 tahun, itu bulanannya menjadi gede, ya, menjadi besar. Nah, kasihan. Jadi kita pecah-pecah. Nah, SPP ini juga dibayarkan 1 semester, ya, bukan per bulan pada asalnya. Cuma kan kadang-kadang kita kasihan kalau yang 300, ya, itu jadinya 1.800.000. Kalau yang 450, ya, ini kalau salah 2.700.800 ini, ya, SPP-nya dikali 6 bulan bisa 4 juta lebih. Nah, supaya mudah kita bikin per bulan. Nah, nanti NIM-nya itu akan kita ajukan setelah, ya, lunas 6 bulan ini. Kalau dia di awal mau melunasi 1 semester juga boleh. Nah, jadi teman-teman tidak bayar tiap bulan, 6 bulan sekali, itu pilihan. Tapi kami memberikan kemudahan bagi yang kesulitan untuk sekaligus. Jadi diangsur bulanan, karena itu sangat membantu, ya, pada prinsipnya, karena kami melaksanakan perkuliahan ini juga kan supaya bisa terjangkau. Yang tadinya ada kendala kuliah bisa menjadi mudah untuk kuliah. Kemudian selanjutnya, nah,
Oh, sebentar. Di sini ya kurikulum. Nah, ini ada yang terlewat satu. Di kurikulum ini ada 8 mata kuliah Dirasat Islamiyah namanya. Ini saya sebutkan saja ya. Nah, apa itu? Ada 8 mata kuliah itu yang akan didapatkan oleh semua teman-teman, yaitu akidah, fikih ibadah, ya, adab atau akhlak, ilmu tajwid, nahwu dan sharaf, mustalahul hadis, usul fikih, dan ulumul Quran. Ini semua teman-teman dapat, terutama yang mengambil paling tidak yang 2 tahun. Semua dapat. Kalau yang 1 tahun mungkin sebagiannya, 4 mata kuliahnya saja. Nah, lalu kemudian untuk mata kuliah yang memilih prodi pendidikan, kita kan ada nih MPI, YAUD, PAI, PGMI. Nah, kurang lebih mata kuliahnya itu begini. Nanti bisa jadi ada yang digabung, ya. Ada yang digabung. Tapi kalau yang reguler ini bisa mendapatkan konsep semua ini, ya. Nah, ini mata kuliah prodi. Dan nanti mungkin bisa kita baca supaya nanti kita agak panjang di diskusinya. Lalu kemudian ilmu syariah juga begitu. Ini ada prodi HKI, ada prodi ekonomi syariah. Nah, yang sekali lagi kalau yang mengambil 1 tahun, mungkin dia hanya sebagian dapatnya. Tapi kalau yang mengambil 2 tahun ini bisa semuanya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya 1 tahun lebih singkat. Tapi teman-teman yang mengambil 1 tahun kan mungkin sudah punya pengalaman-pengalaman. Sehingga materi ini sifatnya adalah pengulangan saja. Dakwah itu program studinya cuma 1, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam. Ini pengantar Dirasat Islamiyah fikih dakwah juga akan mendapatkan materi-materi ini. Nah, tadi sebagaimana sudah saya singgung, intinya kita perpaduan antara ulumuddin, ya, tentang Dirasat Islamiyah, ilmu-ilmu keislaman, dan kurikulum perguruan tinggi yang kita kemas sedemikian rupa yang nanti cocok untuk teman-teman, terutama teman-teman yang punya kesibukan, teman-teman yang mungkin sambil bekerja dan lain sebagainya. Ini untuk kurikulumnya. Ini di antara ya perkuliahan kita. Nanti ada yang bahasa Arab, nanti mulai dasar juga insya Allah ada terjemahnya. Gini, kami itu punya prinsip, memang yang mendaftar kuliah di kita nanti itu beragam. Ada yang sudah punya basic, bahkan mohon maaf ada yang lulusan Timur Tengah sudah, ya. Tapi dia ingin mengambil misalnya S1 lagi jurusan pendidikan. Nah, bisa jadi materi itu sudah dia dapatkan. Maka saya katakan kalau dia mengulang lagi, anggap itu sebagai murojaah. Tapi bagi yang belum dapat, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang baru yang bermanfaat bagi mereka. Atau sebaliknya juga yang teman-teman sudah paham fikih, paham usul fikih, bisa bahasa Arab, tapi belum dapat tentang ilmu-ilmu pendidikan. Nah, mereka dapat tambahan ilmu pendidikan. Jadi di sini kita sharing dan saling melengkapi saja. Ya. Nah, kemudian, PL itu tadi sebagaimana sudah saya singgung, ya, kok bisa percepatan itu teman-teman boleh cek nanti di internet, cek saja bahwa sudah banyak program PL itu ada regulasinya. Nah, itu sebenarnya ada peraturan menteri, ya. Nah, yang lebih terbaru tadi nanti tahun 2021. Ini linknya nanti bisa dicek. Nah, kemudian memang perguruan tinggi itu secara regulasi memungkinkan untuk kerja sama lainnya. Ini sampai ada pedomannya dibuat. Ini teman-teman coba saja klik judul buku ini, download buku pedoman kerjasama ini, insya Allah itu bisa di-download. Nah, ini menunjukkan memang sangat mungkin ya kerjasama itu dilakukan. Nah, ini testimoninya ya. Ini ada yang dai dan juga ini di daerah pedalaman, ya, seorang guru, alhamdulillah sudah selesai. Ini sebagian saja. Ini seorang tenaga kependidikan atau staf tata usaha juga ya sudah menyelesaikan di sini. Nah,
Kemudian, nah nanti ya teman-teman, insya Allah ijazah kita itu resmi. Nanti ketika ijazah teman-teman sudah didaftarkan atau sudah diterbitkan, itu nanti NIM-nya ya itu bisa dicek di PISN ya, penomoran ijazah dan sertifikat nasional bisa dicek semacam ini, ijazahnya aktif. Jadi insya Allah aman ya, insya Allah kemudian resmi ya. Nah, dan Ayla memang bekerja sama resmi. Nah, insya Allah pekan depan itu Ketua Al-Farabi akan datang ke Samarinda ya, isi kuliah umum. Nah, nanti yang online juga akan ikut kuliah umumnya. Nanti malam besok insya Allah saya Zoom. Mungkin di sini ada sebagian yang sudah aktif kuliah. Rencananya malam besok kita Zoom lagi untuk penjelasan atau technical meeting terkait dengan rencana kuliah umumnya. Nah, ini ya, saya menegaskan lagi, RPL itu apa? Adalah program perkuliahan yang memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja, pelatihan, atau pendidikan non-formal yang pernah Anda jalani sebelumnya. Artinya, jika Anda sudah pernah mengajar, mengikuti pelatihan, atau punya pengalaman di bidang tertentu, maka pengalaman tersebut bisa diakui sebagai bagian dari SKS kuliah. Jadi teman-teman yang dulu pernah kuliah di Ma'had Ali, atau di program IDAD 1 tahun, 2 tahun, itu kan non-formal. Nah, untuk kuliah S1, sertifikat itu bermanfaat ya untuk diajukan sebagai dasar percepatan. Termasuk diantaranya kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja, pengalaman mengajar. Nah, intinya dengan jalur RPL Anda tidak perlu mengulang belajar dari nol. Karena sebagian mata kuliah langsung dikonversi dari pengalaman Anda. Ini membuat masa studi lebih cepat dan lebih hemat, namun tetap resmi dan diakui oleh pemerintah. Kuliah jalur RPL ini resmi dan legal. Program ini diatur oleh kementerian ya melalui Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021. Ini bisa di-download. Artinya RPL sudah memiliki payung hukum dan ijazah yang diperoleh dari jalur RPL sama sahnya dengan jalur kuliah reguler, tidak ada bedanya. Nah, kemudian selanjutnya ini saat umum ya, mengisi formulir pendaftaran, membayar uang pendaftaran, soft copy ijazah SMA atau sederajat. Yang dimaksud sederajat ini SMA, SMK, madrasah aliyah atau paket C boleh, atau pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren tapi yang kesetaraan. Kalau pesantren yang sifatnya tradisional saja, ada syahadahnya itu belum bisa, tapi kalau paket C bisa. Nah, kemudian ada soft copy daftar nilai, kan biasa di ijazah itu, kalau bukan di belakangnya, di lembar keduanya ada daftar nilainya. Nah, itu juga dibutuhkan. Soft copy KTP, soft copy KK, dan file foto berwarna. Nah, tapi ini nanti bisa menyusul, teman-teman siapkan. Yang penting teman-teman yang nomor 1 dan 2 dulu nanti bisa langsung bergabung di grup. Nah, untuk RPL, ijazah minimal sudah 2 tahun lebih. Ya. Nah, ini kalau ini salah ya, ijazah SMA minimal 2 tahun lebih bagi pendaftar S1. Nah, kalau pendaftar S2 ini tercantum, padahal kita tidak menjelaskan S2 di sini. S1 minimal sudah 1 tahun lebih ya. Nah, tapi yang fokus yang ijazah SMA. Jadi tadi sebagaimana saya katakan bahwa tidak bisa kalau teman-teman baru lulus tahun ini atau tahun kemarin itu belum bisa mengambil RPL karena ya otomatis dianggap belum punya pengalaman. Nah, surat pengalaman mengajar, bekerja, atau bukti pernah kuliah sebelumnya, entah itu sertifikat boleh, syahadah boleh, ya, atau pengalaman mengajar, bekerja ini untuk yang RPL. Nah, tata cara pendaftaran, ya, sebenarnya yang penting hubungi ke salah satu nomor ini sama saja, ya, bisa 0811 586 1331 ini boleh, atau yang ini juga boleh, ya, 0813 4670 5615. Kemudian mengisi biodata, ya, membayar uang pendaftaran, dan nanti calon mahasiswa akan dimasukkan ke dalam grup WA, dan silahkan menunggu informasi selanjutnya di grup untuk melengkapi berkas. Nanti akan ada link khusus untuk kemudian melengkapi berkas. Nah, ini jangan lupa jadwalnya gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 ini maksudnya ya.
Nah, bulan Mei, Juni, Juli. Nah, gelombang 1 tadi sebagaimana saya sampaikan ini ya sangat baik untuk teman-teman manfaatkan, bahwa dia mendapatkan potongan 50% atau 250 kalau uang pendaftaran, dan 50% uang kuliah. Nah, untuk gelombang 2 apakah ada? Wallahu a'lam. Kita tergantung kebijakan. Kalaupun ada, biasanya potongannya tidak sama seperti ya gelombang 1. Kalau gelombang 3 biasanya itu sudah normal, tidak ada potongan. Kuliahan dimulai insya Allah Agustus 2026. Nah, ini pengelola kita ya, sebagian pengelola kita saja saya santumkan di sini. Ya, kita Dr. Haji Dasep Supriyatna, itu beliau sebagai pembina kita. Beliau juga Rektor Al-Farabi. Kemudian saya sendiri nanti wakil direktur. Nah, kita sudah membagi juga, ada program Dirasat Idadiyah, Dirasat Ula, Dirasat Saniyah, dan kita juga punya program-program pelatihan. Nah, kita banyak tim kita, ya, admin kita banyak. Nah, nanti juga ada yang ngurus Zoom dan lain sebagainya, ada masing-masing. Ya. Nah, kami hadir, insya Allah siap untuk membantu teman-teman. Nah, boleh dicek kalau punya teman yang sudah kuliah duluan, ya, itu bagaimana komunikasi. Walaupun mungkin kadang lambat balas, tapi kita usahakan cepat. Insya Allah selalu direspon. Ya, ya. Bahkan saya sendiri itu, kalau teman-teman Japri, ya, walaupun kadang saya di jalan itu lambat balas, tapi begitu saya di rumah atau di kantor, selama saya memang tidak terlewat, tidak lupa, insya Allah kemudian saya jawab. Nah, karena apa? Sebagian keluhan teman-teman itu susah, ya. Kalau di luar, saya juga pengalaman dulu kuliah online, ya, itu kadang-kadang online-nya tidak sendiri, teman-teman akan kita dampingi dari mulai ada kendala apa, yang penting jangan diam, ya. Kan yang dikhawatirkan teman-teman mungkin, bisa enggak ya saya lulus. Nah, insya Allah selama teman-teman komunikasi, ya, selama teman-teman itu terbuka apa kendalanya, kita ya mudah untuk kemudian komunikasi. Tapi kalau teman-teman di chat nggak balas, apa segala macam, itu yang kita kemudian susah, ya. Nah, jadi sekali lagi kita prinsipnya ta'awun, saling tolong menolong, saling memudahkan. Nanti di sini juga ternyata saya lihat tadi yang hadir cukup beragam, ya. Nah, nanti bisa dilihat, bahkan ada nih teman-teman yang di sini yang sekarang sudah ngambil S2 juga di AILA, ya, ada yang ikut di sini, dan sisanya mulai S1, S2 di AILA, itu menunjukkan bahwa memang mereka senang di sini. Mahasiswa kita ada 200-an sudah kurang lebih saat ini, ya. Mungkin di tahun ini kita bisa sampai 300 mahasiswa, yang maksudnya yang dikelola oleh AILA. Kalau yang di kampus tentu sangat banyak, ribuan mahasiswanya. Nah, ini dosen-dosen kita, ya. Nah, insya Allah ini lulusan dalam dan luar negeri, ya. Kalau untuk yang diniahnya, dia Ustadz Islamiyahnya ada lulusan Madinah, ya, Ustadz Ibul Ma'ruf lulusan Madinah, ada lulusan Mesir, ada lulusan Sudan, ya. Nah, kemudian untuk ini Dr. Agam ini lulusan Australia, Ustadz Dasep lulusan India, ini juga lulusan Eropa, ya, Ustadz Nur Ahmad yang mengajar semester lalu. Semester ini beliau berhalangan, mudah-mudahan semester depan beliau bisa kembali mengajar lagi karena beliau cukup sibuk, ya. Nah, itu untuk daftar dosen. Nah, ini sebagai lembaga pelatihan, ya, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi kita, alhamdulillah sudah punya badan hukum juga, ada SK Kemenkumham, dan ada juga nomor induk berusaha kita, dan kantor kita di Samarinda. Tapi untuk perkuliahan kita menjangkau dari Sumatera sampai Papua. Mungkin itu teman-teman, ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin memang ada hal-hal yang saya percepat, ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansinya. Silahkan kalau ada saja, insya Allah saya berusaha
untuk oleh teman-teman itu boleh ditanyakan, tafadhol ya. Silahkan. Oh ya baik, ini ada pertanyaan ya. Sambil yang mau angkat tangan langsung boleh ya, atau yang lewat chat juga. Ini Ustadz Ahmad ya. Ustadz Ahmad dari mana Ustadz? Mudah-mudahan antum sehat selalu ya. Ustadz berarti nggak ada lagi yang RPL 1,5 tahun untuk kali ini ya. Saya ada baca, ya betul. Jadi untuk kita itu buka pendaftaran itu di setiap semester. Nah ini semester ganjil nih, yang mulainya Agustus atau September. Ya, itu yang ada 2 tahun saja. Nah 2 tahun atau 1 tahun. Tapi nanti semester genap di bulan Januari ya, di bulan Januari atau Februari itu kita buka yang RPL 1,5 tahun. Dia akan bergabung nanti di RPL yang 2 tahun. Nanti setelah sama-sama dia secara ilmunya kan lebih banyak yang didapatkan oleh ilmu yang 2 tahun. Tapi kalau ini kita tetap buka kesempatan, siapa tahu dia di semester kemarin tidak sempat. Nah, tapi kalau yang punya waktu lebih bagus ikut yang semester genap ini 2 tahun. Kenapa? Karena nanti lebih santai dan juga banyak materi yang dia dapatkan. Kemudian apakah pengalaman bekerja di luar pendidikan, bidang pendidikan, misal saya bekerja di bidang logistik, apa bisa RPL Tarbiyah? Insya Allah bisa. Ya. Kenapa saya katakan bisa? Pertama, pengalaman kerja itu pasti ada hubungannya dengan pendidikan. Apalagi kalau antum mengambil manajemen pendidikan. Karena di pekerjaan itu pasti sedikit banyak ada ilmu manajemen. Nah, kelebihannya di AILA juga, walaupun sudah RPL, materi-materi pendidikannya tetap kita berikan. Ya, tentang pengantar ilmu pendidikan, metode pembelajaran, ya, tetap ada. Ya, tetap ada kita berikan tentang perangkat pendidik silabus, sehingga kalaupun antum tadinya bukan di bidang pendidikan, ingin mengambil kuliah pendidikan di AILA ini, insya Allah materinya juga itu memenuhi syarat untuk bisa antum ikuti. Jadi jangan khawatir juga itu. Silahkan, ada lagi kalau yang lain, silahkan kalau ada. Nah baik, saya jawab ya lewat chat boleh. Mau Ustaz, saya kondisi pernah berkuliah di Mesir sampai 3 tapi kalau Allah harus berhenti pulang ke Indonesia Pak. Ya sangat bisa. Memang salah satu tujuan RPL ini adalah untuk teman-teman yang putus kuliah itu bisa melanjutkan lagi tanpa harus mulai dari semester awal ya. Nah, dan ada ya yang tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu lah terutama, ada yang dari Mesir ya yang juga mengambil ini ya, mengambil kuliah ini, jadi sangat bisa sekali. Nah, nanti kalau memang ada apa namanya, mungkin dulu ada daftar nilainya kah, itu bisa dilampirkan. Kalaupun tidak, mungkin nanti bisa cari apa-apa yang bisa membuktikan antum sebagai atau pernah kuliah di Mesir. Nah, atau nanti dengan surat pernyataan dan lain-lainnya nanti bisa dikonsultasikan secara khusus. Saat kalau yang diambil satu jalan RPL kami yang daftar semester genap kemarin, kalau untuk dia akan menyusun di bulan keberapa Ustaz, biar kami udah siap-siap. Oh iya baik. Berarti kan sekarang yang kemarin di semester genap itu secara hitungan semester dia berarti semester 6. Ya, kalau kita hitung normal 8 semester ya. Nah, nanti itu mulai menyusun atau paling tidak mulai mengajukan judul di semester 7. Nah, mulai Januari, Februari itu mengajukan judul. Nah, nanti tergantung apa namanya prosesnya cepat, mungkin bulan Maret, April sudah bisa menyusun ya. Tapi nanti ada penjelasan lengkapnya. Tapi nggak apa-apa, dari sekarang sudah disiapkan ya. Sudah bisa disiapkan judulnya. Apa Ustadz, jika tidak ada pengalaman kerja saat pengumpulan data di permulaan bolehkah? Untuk awal boleh, tapi lebih bagus kalau ada.
Kalaupun tidak ada bisa dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat ya, atau nanti buat saja semacam kurikulum vitae ya. Apa riwayat hidupnya itu apa yang pernah dilakukan ya. Nanti sebagai pendampingnya kan Ayla mengeluarkan sertifikat kompetensi juga itu. Nah, itu sebagai pendukung atau nanti Ayla membuatkan surat keterangan ke kampus bahwa walaupun kan kadang-kadang problem kita tuh begini, tidak pernah belajar memang di kampus sehingga tidak ada sertifikat. Tapi mungkin kita sering ikut kajian, pernah kemudian talaki, pernah apa nanti itu prosesnya bisa kita bantu dengan membuatkan sertifikat. Allahu a'lam bishawab. Kalau yang reguler itu tidak membutuhkan sertifikat, keterangan kerja, tidak membutuhkan itu ya. Silahkan yang lain. Monggo kalau ada yang belum jelas ya, boleh ditanyakan. Atau sudah cukup? Cukup ya. Nah, sudah aman, sudah ada grupnya. Bagi yang mau dapat info baru nanti di grup sampaikan aja atau langsung chat admin. Chat admin itu juga sama, nanti ada admin yang belum menguasai atau belum mengetahui jawaban, biasa konsultasi sama saya. Nah, ini satu lagi, kalau ujian skripsi harus lunas dulu saat bayarnya. Sambil proses ya. Nah, tapi diharapkan lunas nanti ya kita kalau ada kendala-kendala nanti bisa didiskusikan. Tapi yang bagus lunas supaya tidak ada namanya kendala-kendala teknis ya. Nah, tapi saya berprinsip begini. Teman-teman yang mendaftar diusahakan jangan putus di tengah jalan, kita lulus. Kenapa? Karena sayang, sudah jangankan banyak bayarnya uang pendaftaran saja 500.000 keluar lalu teman-teman putus, itu kasihan. Sayang. Kalau bisa daftar sampai lulus ya, kita akan dampingi terus teman-teman. Baik, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti terutama teman-teman yang mau mendaftar segera sebagian sudah ada di gelombang 1 ini ya, manfaatkan potongan biaya itu lumayan ya, 50% diskonnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan memang ya kita harus memacu lah pendidikan, apalagi kita yang mungkin di dakwah, di pondok, karena sibuk ngurus pondok ya. Nah, walau bagaimana S1 itu sangat dibutuhkan saat ini. Ya, baik, insya Allah kami kirim ya grupnya di PPT, dan insya Allah juga link Zoom materi malam ini akan kita share juga mungkin besok rekamannya. Baik, insya Allah. Baik, itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.